Langkah-langkah merancang kegiatan bermain dalam modul ajar di satuan PAUD. Tentukan tujuan pembelajaran. Merancang kegiatan bermain dimulai dari tujuan yang jelas dan spesifik, sesuai dengan tahap perkembangan anak. Tujuan pembelajaran berfungsi sebagai dasar pemilihan jenis kegiatan yang tepat dan bermakna. Melalui kegiatan bermain, ada banyak tujuan pembelajaran yang bisa dicapai. Misalnya, anak mengenal warna, bentuk, atau angka, belajar bekerja sama dengan teman, atau mengekspresikan perasaan dan emosi mereka. Contoh konkret, misalnya, tujuan hari ini adalah anak mengenal bentuk dasar seperti lingkaran, segitiga, dan persegi melalui aktivitas bermain yang menyenangkan. Pilih jenis bermain yang sesuai. Ada berbagai jenis bermain yang bisa digunakan sesuai kebutuhan anak. Pertama, bermain simbolik, seperti berpura-pura jadi dokter atau main toko-tokoan. Kedua, bermain sensori motor, yaitu aktivitas fisik seperti melempar bola atau menyusun balok. Ketiga, bermain konstruktif, di mana anak membangun sesuatu menggunakan balok atau bahan lainnya. Keempat, bermain sosial dramatik, yang melibatkan peran dan interaksi sosial antar anak. Dan yang terakhir, ada bermain bebas dan terpimpin, yaitu eksplorasi yang dilakukan anak sendiri atau dengan bimbingan guru. Misalnya, jika tujuannya adalah anak mengenal bentuk dasar, kita bisa memilih beberapa jenis bermain yang sesuai. Contohnya, melalui bermain konstruktif, anak menyusun balok dengan berbagai bentuk. Atau lewat bermain simbolik atau peran, anak bisa bermain toko mainan yang menjual benda berbentuk lingkaran, segitiga, dan persegi. Dengan memilih jenis bermain yang tepat, proses belajar akan terasa lebih bermakna dan menyenangkan bagi anak. Siapkan alat dan lingkungan bermain. Agar kegiatan bermain berjalan efektif, guru perlu menyiapkan alat dan lingkungan yang sesuai. Alat bermain harus aman, menarik, dan sesuai usia anak. Contohnya, balok aneka bentuk seperti lingkaran, segitiga, persegi, kartu gambar bentuk, poster, serta meja dan karpet bermain. Lingkungan bermain juga penting, harus bersih, nyaman, terbuka, dan mendorong anak untuk bereksplorasi. Guru bisa menyiapkan sudut bermain tematik, seperti sudut seni, sudut balok, dan sudut peran untuk mendukung berbagai aktivitas belajar anak. Tulis kegiatan dalam RPPM dan RPPH. Setelah merancang kegiatan bermain, guru perlu menuliskannya dalam perencanaan tertulis, yaitu RPPM atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan, yang memuat tujuan pembelajaran, jenis permainan, dan sudut bermain untuk 1 minggu. RPPH atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian yang lebih rinci. Contohnya, kegiatan inti, anak bermain menyusun rumah di sudut balok sambil mengenal bentuk. Waktu, 30 menit. Alat, balok aneka bentuk dan gambar bentuk. Strategi pendampingan, guru mengajukan pertanyaan seperti, bentuk apa saja yang kamu pakai, untuk mendorong komunikasi dan pemahaman konsep. Rancang cara guru mendampingi. Dalam kegiatan bermain, guru berperan sebagai fasilitator aktif, bukan hanya sekadar pengawas. Pendampingan dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan mendorong eksplorasi anak. Beberapa strategi pendampingan yang efektif, antara lain, mengajukan pertanyaan terbuka, seperti, apa yang kamu buat dengan balok ini? Mencontohkan cara bermain, lalu memberi ruang agar anak bisa berinisiatif sendiri. Mendorong kerjasama dan pemecahan masalah saat anak bermain bersama. Contoh pendampingan, wah, kamu pakai balok segitiga untuk atap rumah, kenapa ya? Pertanyaan ini membantu anak berpikir kritis dan melatih kemampuan berkomunikasi. Rancang cara evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah tujuan pembelajaran tercapai, dan caranya adalah melalui observasi dan dokumentasi selama anak bermain. Beberapa metode evaluasi yang bisa digunakan antara lain, catatan anekdot untuk merekam perilaku dan interaksi anak, foto kegiatan sebagai dokumentasi proses bermain, hasil karya anak seperti gambar atau susunan balok,
Observasi harian untuk menilai aspek sosial, emosional, dan kognitif. Contohnya, anak menyebutkan 2 dari 3 bentuk dasar dengan benar saat bermain balok. Kesimpulan, merancang kegiatan bermain tidak rumit jika guru menentukan tujuan pembelajaran, memilih jenis bermain yang sesuai, menyiapkan alat dan lingkungan, mendampingi anak secara aktif dan menyenangkan, melakukan evaluasi perkembangan anak. Dengan perencanaan yang baik, bermain menjadi pengalaman yang bermakna, menyenangkan sekaligus mendidik, membantu anak tumbuh optimal.